Pertanyaan berikutnya, Ustadz, bagaimana ucapan cerai yang diucapkan suami tidak di hadapan pengadilan agama? Apakah jatuh talak? Jatuh. Ucapan suami menceraikan istrinya walaupun tidak di majlis hakim, bukan di pengadilan agama, itu jatuh. Demikian dalam sidang fatwa kami Jamiah Al-Wasliyah, Dewan Fatwa Nasional, dalam bulan lalu di Medan, di Hotel Madani. Dan ternyata beberapa lembaga atau beberapa gerakan ormas masyarakat seperti NU pun sudah mengusulkan kepada pihak pengadilan, pada Mahkamah Agung, untuk merubah aturan yang ada ini. Karena kalau memang demikian, berarti di Indonesia aja yang demikian. Di Arab tidak demikian. Kenapa? Misalnya di Mesir, seorang bapak-bapak yang sudah menceraikan istrinya dengan talak 3, pergi ke Darul Ifta, lembaga fatwa di sana, ya udah jatuh, itu udah habis. Ya harus melalui langkah-langkah seperti nikah tahlil. Dan nikah tahlil nggak boleh diniatkan untuk sementara waktu. Intinya kalau istri sudah dinikahi oleh laki-laki yang lain dengan pernikahan yang syar'i, sudah dicampuri, lalu mereka terjadi krisis sendiri sehingga mereka bertengkar, berpisah, habis masa iddahnya baru bisa kembali ke suami atau mantan suami yang pertama. Jadi bapak ini karena di Darul Ifta ditolak, bawa anak-anaknya yang ramai, masih bayi-bayi, bawa istrinya. Pergi ke mana? Pergi ke Fakultas Syariah yang ada di Universitas Al-Azhar. Harapannya supaya ada dispensasi lah sedikit, kasihan anak-anak saya. Karena ini hukum Allah Subhanahu wa taala, bagaimana mau dipermain-mainkan? Kasihan-kasihan perasaan-perasaan, enggak bisa. Syariat Allah Subhanahu wa taala tidak berkaitan dengan kasihan, enggak berkaitan dengan perasaan. Jadi demikianlah. Terlebih lagi Rasulullah SAW sabda, "Thalathun jidduhunna jiddun wa hazluhunna jiddun." 3 perkara seriusnya serius, main-mainnya pun serius. Yang pertama nikah, yang kedua talak, yang ketiga cerai, yang ketiga rujuk. Yang pertama nikah. Seorang ayah punya anak perempuan, jumpa dengan anak muda, main-main, saya nikahkan anak saya yang pertama, namanya si fulanah untuk kamu. Saya terima nikah anak bapak si fulanah untuk saya. Jadi apa enggak? Jadi. Tapi saya main-main tadi. Tapi Ustadz kemarin ceramah katanya main-mainnya pun jatuh. Ya tapi kan saya enggak sebutkan mahar. Saya kan enggak sebutkan mahar. Tapi kata Ustadz mahar itu enggak mesti disebutkan dalam akad nikah, itu hanya sunnat. Kamu kok bisa paham banget? Kok bisa alim banget tentang masalah nikah? Ya, saya yang gratis-gratis saya tahu. Jadi Bapak sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, nikah main-mainnya pun jatuh serius. Yang kedua cerai, juga main-mainnya jatuh serius. Yang ketiga rujuk. Istriku udahlah, balik kita yuk. Nah, saya rujuk kamu, saya kembalikan kamu ke dalam ikatan pernikahan saya. Itu sudah rujuk, ya, walaupun main-main. Baik istrinya mau atau enggak. Enggak mau saya bang, saya mau nikah, saya udah ada persiapan nih, janjian sama abang yang lain. Enggak bisa. Karena hak rujuk itu masih di tangan suami. Atau walinya enggak mau, walinya nahan pun enggak boleh. Ya. Kecuali ada permasalahan yang bisa dibawa ke majlis hakim, hakimlah yang memisahkan di antara suami dan istri tersebut.